Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ya. Kalau masuk semua berarti kita bisa mulai pelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang Bapak tanya, siapa tadi yang berangkat paling awal? Oh, Azhar paling awal ya? Ya, berarti hari ini silakan Azhar pimpin doa. Silakan Azhar. Siap bersikap berdoa mulai. Selesai. Nah, setelah kita selesai berdoa, kenapa Bapak tadi dulu mimpin berdoa yang berangkat paling awal? Karena berangkat paling awal itu adalah salah satu sikap kedisiplinan kalian. Nah, sekarang Bapak mau tanya, tadi siapa yang berangkat sekolah tidak sarapan? Ada yang tidak sarapan? Siapa? Banyak. Nah, kenapa tidak sarapan? Sarapan itu penting ya. Sarapan itu penting buat masa pertumbuhan kalian, karena kalian masih dalam masa pertumbuhan. Ya, terus sarapan itu juga penting buat meningkatkan fokus belajar kalian. Jadi kalau kalian nggak sarapan, belajarnya pasti kalian nggak fokus. Ya, mikirnya kemana-mana, perutnya lapar dan itu ya. Nah, baiklah. Sekarang kita bisa mulai pembelajaran. Kita mulai pembelajaran. Untuk lebih semangat lagi, kita bisa lakukan tepuk-tepuk. Ya, sebelum mulai pembelajaran kita bisa lakukan tepuk-tepuk. Ya. Nah, Bapak ada satu tepuk, namanya tepuk sukses. Apakah ada yang bisa tepuk sukses? Bisa? Ada yang nggak bisa ya? Nah, belum bisa. Makanya Bapak ajari lagi ya, Bapak ajari supaya kalian bisa dengerin. Ini. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses. Yes. Bisa? Kalau bisa kita coba sama-sama satu kali ya. Sekarang bisa dimulai. Tepuk sukses. Di hatiku Ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, yes. Ya, bagus. Baiklah. Sekarang setelah kita tepuk-tepuk menjadi lebih semangat kan buat belajar. Nah, baru sekarang kita masuk dalam materi pembelajaran. Kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, siswa mampu menentukan ide pokok dari setiap paragraf secara tepat. Yang ketiga, siswa mampu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Nah, itu ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Berarti nanti kita belajar, kita harus mencapai 3 tujuan itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti ya. Organ gerak hewan dan manusia. Di sini Bapak ada sebuah gambar. Ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Kelinci. Ya, benar. Ini kelinci. Kelinci itu hewan yang sangat imut ya. Hewan yang sangat lucu. Dia memiliki bulu yang tebal dan dia bisa bergerak sangat lincah. Nah, sekarang Bapak tanya, siapa yang suka kelinci berangkat tangan? Aku. Oh, banyak ya? Banyak. Nah, sekarang kenapa kelinci kok bisa bergerak secara lincah? Itu karena
kelinci didukung oleh organ-organ geraknya. Organ gerak kelinci sama organ gerak hewan lainnya sama organ gerak manusia itu memiliki kesamaan. Ya, ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Bergerak artinya berpindah posisi atau berpindah tempat, baik sebagian atau seluruh dari tubuhnya. Ya. Alat gerak manusia itu terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nah, di sini Anda sudah tahu apa itu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Ada yang sudah tahu? Belum tahu? Belum tahu. Baiklah, Bapak akan jelaskan. Alat gerak pasif itu adalah tulang, sedangkan alat gerak aktif itu adalah otot. Nah, kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Itu karena tulang tidak dapat bergerak tanpa bantuan dari alat gerak aktif atau otot. Ya. Nah, walaupun tulang tidak bisa bergerak tanpa bantuan otot, tetapi tulang itu berperan penting dalam sistem gerak manusia. Nah, yang kedua yaitu alat gerak aktif atau otot. Kenapa otot disebut alat gerak aktif? Karena di dalam otot terdapat senyawa kimia yang dapat bergerak. Jadi, jika otot menempel pada tulang dan otot itu bergerak, maka tulang juga ikut bergerak. Nah, baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari tentang organ gerak hewan dan manusia, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, ide pokok, Bapak akan menjelaskan tentang ide pokok terlebih dahulu. Ide pokok itu adalah gagasan utama dalam sebuah paragraf. Nah, ide pokok biasanya terdiri dari kalimat utama. Nah, kalimat utama itu biasanya terletak di awal paragraf, tengah paragraf, sama akhir paragraf. Nah, selanjutnya itu adalah kalimat pengembang. Kalimat pengembang itu adalah rincian kalimat yang mendukung ide pokok dalam sebuah paragraf. Setelah Bapak jelaskan tentang ide pokok dan kalimat pengembang, Bapak di sini akan melihat sejauh mana kalian paham tentang materi-materi yang Bapak jelaskan tadi. Ya, di sini silakan kalian lihat teks bacaan yang telah Bapak bagikan tadi. Di sini teks bacaan berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Ya. Nah, di sini terdapat dua paragraf. Nah, tugas kalian silakan kalian cari ide pokok dan kalimat pengembang dari teks bacaan yang Bapak bagikan tadi. Ya. Nah, berarti di sini ada dua paragraf, berarti kalian mencari dua kali ide pokok dan dua kalimat pengembang. Nah, setelah kalian paham tentang ide pokok dan kalimat pengembang, Bapak akan kasih tugas yang kedua, yaitu silakan kalian lihat ide pokok yang telah Bapak bagikan tadi. Nah, di situ ada 3 ide pokok. Tugas kalian yang kedua yaitu silakan kalian kembangkan 3 ide pokok ini menjadi sebuah paragraf. Berarti di sini ada 3 ide pokok. Silakan kalian kembangkan menjadi 3 paragraf. Nah, setelah kalian sudah melihat tugas 1 dan tugas 2, sekarang silakan kerjakan tugas 1 dan tugas 2 itu di buku tulis kalian, dan nanti di akhir pembelajaran tugas itu dikumpulkan lalu akan Bapak nilai. Dan sekarang silakan dikerjakan terlebih dahulu tugasnya. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengerjakan tugas 1 dan tugas 2 dan sudah dikumpulkan dan Bapak sudah menilai tadi, maka hari ini kita selesai dalam pembelajaran. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak hewan dan manusia. Tadi Bapak sudah contohkan yaitu tentang organ gerak hewan kelinci. Nah, alat gerak manusia itu ada 2. Tadi ada alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Kalau alat gerak pasif itu terdiri dari tulang. Kalau alat gerak pasif aktif itu otot. Selain kita mempelajari tentang organ gerak hewan dan manusia,
manusia, kita tadi juga mempelajari tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Kalau ide pokok itu gagasan utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Kalau kalimat pengembang itu rincian kalimat pendukung ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah Bapak simpulkan, apakah ada pertanyaan dari materi yang Bapak jelaskan dari awal tadi sampai akhir kesimpulan? Ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Nggak ada. Baiklah, kalau dari kalian nggak ada pertanyaan, berarti dari Bapak yang ada pertanyaan. Bapak tunjuk satu siswa untuk Bapak tanya. Ya, siap? Siapa yang Bapak tunjuk? Nah, yang Bapak tunjuk adalah Azhar. Azhar, Bapak mau bertanya ke kamu. Alat gerak aktif manusia itu apa? Alat gerak aktif manusia itu apa? Azhar? Alat gerak aktif manusia. Tulang apa otot? Otot. Ya benar. Beri tepuk tangan dulu buat Azhar. Bagus. Benar. Alat gerak aktif manusia itu adalah otot. Nah, berarti di sini sudah paham dengan materi yang Bapak jelaskan tadi ya. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan berdoa nanti dipimpin oleh salah satu ketua kelas kita ya, yaitu Helen ya. Nah, Helen silakan pimpin berdoa. Ketika berdoa mulai. Selesai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Siap beri salam. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang. Sebelum Bapak akhiri, Bapak minta maaf jika ada kesalahan dari pembelajaran kita hari ini. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.